Oke, kali ini kita bahas tryout keempat SKD. Kita masuk ke bagian TWK pada tryout keempat. Cut Nyak adalah pahlawan dari Aceh. Di sini Cut Nyak itu gigih berjuang melawan Belanda. Ketika Tengku Umar gugur ditembak oleh Belanda pada tahun 1899, Cut Nyak tetap melanjutkan perjuangannya melawan Belanda dengan memimpin perang di pedalaman Mengulabo. Salah satu ucapan khas Cut Nyak yang diucapkan ketika suaminya gugur dan memotivasinya untuk terus berjuang melawan Belanda adalah, sebagai perempuan Aceh, tidak boleh menumpahkan air mata kepada orang yang sudah meninggal. Nah, sikap Cut Nyak menjadi pemimpin pasukan di pedalaman Meulaboh mencerminkan sikap, yaitu sikap patriotisme. Karena untuk patriotisme sendiri di sini dia artinya adalah sikap rela berkorban demi bangsa dan negara. Untuk nasionalisme sendiri di situ artinya adalah paham untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Kemudian untuk emansipasi wanita sendiri, emansipasi wanita itu merupakan proses bagaimana seorang wanita berusaha melepaskan iri dari berbagai aturan, adat, stigma yang mengekangnya. Jadi di sini pilihan jawaban yang A. Lanjut ke soal nomor 2. Pada hari Jumat, 30 November tahun 2020, terdapat aksi teror di Desa Lembantonga, Sigi, Sulawesi Tengah. Satu keluarga tewas dianiaya, 6 rumah warga dibakar, serta satu rumah pelayanan umat juga dibakar. Akibat teror ini, beberapa warga memilih untuk mengungsi. Peristiwa teror seperti yang terjadi di Sigi tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila ke yaitu sila ke-1 dan 2. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Salah satu ciri khas demokrasi yang ada di Indonesia adalah musyawarah mufakat. Pada sila keempat Pancasila terdapat hikmah kebijaksanaan yang mengisyaratkan kepada bangsa Indonesia untuk selalu melakukan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Voting tidak dilarang, namun diambil sebagai jalan akhir ketika jalan mufakat menemui kata buntu. Lanjut ke soal nomor 4. Pada tahun 2017, para penghayat kepercayaan seperti Sunda Wiwitan, Batak Parmalim, Ugamo Bangsa Batak, dan Sabto Darmo memiliki kedudukan hukum yang sama dengan 6 pemeluk agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Jika direfleksikan, pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan ini berarti sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Untuk sila ketuhanan yang Maha Esa itu cikal bakalnya berawal dari pidato Soekarno pada 1 Juni ketika Soekarno memaparkan mengenai Pancasila. Salah satu sila yang menggambarkan mengenai bayangan kehidupan antar umat beragama di Indonesia diungkapkan Soekarno dalam ketuhanan yang berkebudayaan. Ketuhanan berkebudayaan artinya adalah bahwa setiap orang yang ada di Indonesia berhak memeluk dan menyembah Tuhannya sendiri. Pendapat Soekarno ini didasarkan pada fakta sejarah bahwa masyarakat Nusantara selama berabad-abad mempercayai sesuatu yang adikodrati, yang memiliki kekuatan jauh di luar kekuatan manusia. Kepercayaan terhadap sesuatu yang adikodrati ini mewujud pada kepercayaan dinamisme dan animisme, juga mewujud kepada kepercayaan yang berdasarkan beberapa agama, seperti agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam, dan beberapa agama asli yang ada di Indonesia. Lanjut ke soal nomor 5, yang merupakan ciri dari ideologi tertutup, yaitu adalah mencerminkan cita-cita atau falsafah hidup kelompok, kemudian kaku dan otoriter, serta memiliki sistem pemerintahan yang tertutup. Sehingga pilihan jawaban yang D. Untuk ideologi terbuka, salah satu cirinya itu mengedepankan pluralisme, memberi ruang kepada minoritas, dan menghargai keberadaan mayoritas. Jadi untuk yang poin 4 ini merupakan ciri khas dari ideologi terbuka. Lanjut soal nomor 6, yang merupakan wewenang dari MPR, yaitu mengubah undang-undang, menetapkan undang-undang, serta melantik presiden, yaitu pilihan jawaban yang A. Untuk wewenang MPR sendiri itu ada di pasal 3 ayat 1 sampai 3. Oke, maaf ini untuk yang D ada
typo ya, ini harusnya 4. Kalau dia satu nanti sama kayak yang C. Tapi mereka berdua salah sih. Yang tepat yaitu yang A. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 7. MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPT. Di mana MPR yang terdiri atas anggota-anggota dari DPR dan anggota DPT tersebut dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Lanjut ke soal nomor 8. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji bersungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR. Jika MPR atau MPR tidak dapat mengadakan sidang, maka Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji bersungguh-sungguh di depan pimpinan MPR disaksikan oleh pimpinan MA atau Mahkamah Agung. Lanjut ke soal nomor 9. Data di atas yang merupakan bentuk perwujudan nilai instrumental Pancasila ditunjukkan pada nomor 2, 3, 4, yaitu pilihan jawaban yang C. Lanjut ke soal nomor 10. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan, jaminan, dan perlindungan yang sama dalam hukum, serta mewajibkan kepada setiap warga negara untuk gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, ini pengamalan sila keempat. Kemudian untuk rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, ini pengamalan sila ketiga. Mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan ini merupakan pengamalan sila kelima. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa ini merupakan pengamalan sila ketiga. Lanjut ke soal nomor 11. Seorang karyawan berhak menerima upah setiap bulan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam perusahaan di mana dia bekerja. Pernyataan yang tepat untuk menjelaskan ilustrasi tersebut adalah setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Hubungan internasional merupakan hubungan antar bangsa-bangsa di dunia yang bersifat dinamis dalam rangka menciptakan proses kerjasama internasional yang saling menguntungkan sehingga berdampak pada pencapaian tujuan nasional. Alasan yang melatar belakangi pemerintah Indonesia menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif dalam tata hubungan tersebut adalah netralitas bangsa Indonesia dan keinginan berperan aktif dalam perdamaian dunia. Untuk pengertian bebas aktif sendiri itu adalah bebas artinya bahwa negara Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dalam Pancasila. Aktif yaitu di dalam melaksanakan tujuan negara, ikut melaksanakan ketertiban dunia, maka Indonesia senantiasa harus aktif melibatkan diri dalam pergaulan dunia. Lanjut ke soal nomor 13. Jika Anda berada di suatu tempat tinggal yang baru dan setiap 3 minggu sekali ada kegiatan kerja bakti bersama warga. Sebagai warga yang baru pindah ke tempat tersebut, sikap yang perlu dilakukan adalah menyesuaikan diri dengan mengikuti kegiatan sekaligus berkenalan dengan warga baru. Lanjut ke soal nomor 14. Kemajemukan masyarakat Indonesia secara sosiohistoris terdiri atas berbagai suku bangsa yang dilatar belakangi oleh isolasi geografis dan kepulauan dengan jarak yang cukup berjauhan. Oke, lanjut ke soal nomor 15. Pidato Supomo dalam sidang BPUPKI yang menyatakan bahwa suasana persatuan rakyat dan pemimpinnya antara golongan-golongan rakyat satu sama lain, segala golongan diliputi oleh semangat gotong royong, semangat kekeluargaan, merupakan contoh perilaku integritas yang berupa melakukan hal yang besar. Lanjut ke soal nomor 16. Siswa SMA dari Yogyakarta mengadakan kunjungan wisata ke Bali. Sebaliknya, siswa SMA dari Bali melakukan hal yang sama ke Yogyakarta. Sepulang dari kunjungan, siswa akan membawa oleh-oleh dari kunjungan tersebut. Fenomena ini memberi makna bahwa perbedaan budaya akan terjadi proses pemahaman lintas budaya. Lanjut ke soal nomor 17. Di bawah ini merupakan wewenang dari MK, kecuali memutuskan sengketa peradilan, pidana, dan perdata. Untuk wewenang dari MK sendiri yaitu menguji UU terhadap UUD 45, kemudian memutuskan sengketa pendapat,
memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu, serta memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden. Lanjut ke soal nomor 18. Pancasila yang benar dan perlu dihayati serta diamalkan adalah Pancasila yang rumusannya tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut ke soal nomor 19. Berdasarkan pengalaman sejarah, Pancasila sebagai dasar negara ternyata tetap tegak walaupun mengalami berbagai cobaan. Adapun kekuatannya terletak pada keyakinan bangsa Indonesia akan kebenaran Pancasila. Lanjut ke soal nomor 20. Salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila menurut Profesor Notonegoro adalah nilai material. Lanjut ke soal nomor 21. Setelah Indonesia merdeka, sekutu datang lagi ke Indonesia bersama orang-orang Belanda yang datang kembali ingin menguasai Hindia Belanda. Pasukan Belanda yang memboncengi sekutu bernama pilihan jawaban yang E. Lanjut ke soal nomor 22. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga terjadi di Ambarawa. Pertempuran tersebut menerapkan strategi supit udang yang berhasil menekan Belanda. Pertempuran yang terjadi di Ambarawa dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Lanjut ke soal nomor 23. Kedatangan kembali pasukan sekutu ke Surabaya pasca kemerdekaan Indonesia membuat keributan di Indonesia hingga terjadi pertempuran 10 November 1945. Pasukan AFNE dipimpin oleh Brigjen AWS Malabi. Lanjut ke soal nomor 24. Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Kongres pertama Budi Utomo dilangsungkan di kota Jakarta. Lanjut ke soal nomor 25. Tujuan di bumi hanguskannya kota Bandung sebelum para pejuang meninggalkan Bandung untuk mengungsi adalah agar sekutu tidak dapat memanfaatkan sarana-sarana penting sehingga mereka tidak bisa menguasai wilayah tersebut. Oke, lanjut ke soal nomor 26. Ejaan berikut yang tidak mengalami perubahan bentuk adalah yang C ya, analog. Oke, lanjut ke soal nomor 27. Bahasa yang digunakan dalam kegiatan berbicara harus ajek atau taat asas, baik dalam penggunaan struktur, pilihan kata, maupun penggunaan kaidah bahasa lainnya. Hal ini merupakan karakteristik bahasa Indonesia dalam ragam ilmiah, yaitu konsisten. Lanjut nomor 28. Dari kata berikut ini yang tidak baku adalah bus ini baku, coklat juga sudah baku, tikus baku, sanksi juga ini sudah baku. Jadi yang tidak baku adalah abjad. Jadi untuk abjad dia bukan pakai T melainkan pakai D. Lanjut ke soal nomor 29. Jika saya sebagai seorang yang ditugaskan untuk membawakan acara dan saya menanyakan pendapat tentang suatu hal kepada pendengar atau penonton, maka pertanyaan itu termasuk dalam kelompok pertanyaan untuk mengontrol. Jadi pertanyaan itu digunakan untuk mengetahui apakah pendengar masih memperhatikan atau masih mendengar. Hal ini adalah untuk mengendalikan keadaan atau mengontrol. Oke, lanjut ke soal nomor 30. Berikut ini mana yang salah? Yang salah yaitu yang D. Kenapa? Jadi ini nggak perlu pakai tanda koma, ini nggak usah. Lanjut ke soal TU di TO4. Kendaraan berupa mobil itu ada di zaman modern. Kemudian untuk kendaraan berupa pedati itu ada di zaman tradisional. Lanjut ke soal nomor 32. Indonesia dijajah oleh Belanda. Sama halnya dengan Malaysia dijajah oleh Inggris. Nomor 33, di sini ada A, B, C, kemudian ini urut ya, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Pilihan jawabannya A. Lanjut nomor 34, 105 ke 85 dikurangi 20. Dari 85 ke 75 dikurangi 10. Jadi untuk dari 20 ke 10 itu dia dibagi dengan 2. Kemudian untuk 93 ke 79 dikurangi 14. Sehingga untuk 79 ke selanjutnya, yang bagian ini dia 2 tingkat, sehingga di sini juga 2 tingkat. Ini dia dibagi 2 dulu. Min 14 dibagi 2 yaitu min 7.
Sehingga 79 dikurangi 7 adalah 72. Pilihan jawaban yang B. Lanjut ke soal nomor 35. Dalam 1 bulan, persediaan makanan berupa 4 sehat 5 sempurna penderita COVID-19 habis untuk 3.000 orang. Maka ketika ada penambahan penderita COVID-19 sebanyak 600 orang, persediaan makanan yang sama akan habis dalam untuk 1 bulan itu sama aja dengan 30 hari, persediaan habis untuk 3.000 orang. Kemudian di sini ada penambahan sebanyak 600 orang, sehingga yang awalnya 3.000 orang bertambah 600 orang, jadi 3.000 ditambah 600 yaitu 3.600 orang. Itu akan habis dalam waktu berapa hari gitu kan, atau X. Ketika orangnya bertambah banyak, untuk harinya akan menurun atau harinya semakin singkat, akan semakin cepat habis. Atau akan terjadi harinya itu berkurang. Karena sisi kanan bertambah kemudian sisi kiri berkurang, ini artinya menggunakan perbandingan berbalik nilai. Untuk perbandingan berbalik nilai, untuk mencari nilai X itu akan sama dengan yang ini dia langsung aja dikali, kemudian dibagi 3.600. Sehingga 30 dikali 3.000 dibagi dengan 3.600. Hasilnya kita hilangkan 0 di belakang, yang paling belakang. 36 dibagi 6 hasilnya adalah 6. Kemudian 30 dibagi 6 hasilnya adalah 5. 6 dibagi 6 1, 30 dibagi 6 5. Sehingga tersisa 5 kali 5 yaitu 25 hari. Lanjut ke soal nomor 36. Oke, sorry. Jadi ini tadi jawaban pilihan yang E ya. Lanjut ke soal nomor 36. Oke, di sini untuk satu lustrum itu dia 5 tahun. Untuk satu window itu sama dengan 8 tahun. Untuk satu dasawarsa itu sama dengan 10 tahun. Kemudian untuk 1 tahun itu 4 triwulan. Oke, untuk mempermudah kita jadikan tahun dulu. Karena satu lustrum itu 5 tahun, 30 kita kali 5 hasilnya adalah 150 tahun. Kemudian untuk satu window itu 8 tahun, kita kali 8 agar nanti hasilnya dalam bentuk tahun. 1,5 dikali 8 yaitu 12. Kemudian dikurangi satu dasawarsa itu 10 tahun, sehingga kita kali dengan 10 agar nanti hasilnya dalam bentuk tahun. Dalam satuan tahun. 2,5 dikali 10 yaitu 25. Ini akan sama dengan 137 tahun. Di mana 1 tahun itu sama dengan 4 triwulan. Sehingga ini akan sama dengan 137 kita kali dengan 4. Hasilnya adalah 548 triwulan. Pilihan jawaban yang D. Lanjut ke soal nomor 37. Kita punya abjad A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Sampai J itu 10. K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Sampai T di sini 20. U, V, W, X, Y, Z. 26. Untuk huruf L itu 12. Kemudian untuk huruf S itu dia 19. Untuk huruf A 1. Untuk huruf T 20. Sehingga kalau kita total hasilnya adalah 52. Karena di dalam soal di sini 55, sehingga 52 kita tambah dengan 3 agar hasilnya adalah 55. Untuk kata MIE, M di sini 13, I di sini 9, dan E di sini 5. Sehingga kalau kita total hasilnya adalah 27. Karena sebelumnya ini tadi ditambah 3, 27 ini kita juga tambah 3. Sehingga hasilnya adalah 30. Pilihan jawaban yang C. Lanjut ke soal nomor 38. Yang ditanya adalah nilai A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita punya kalau A ditambah B yang dikuadratin itu hasilnya adalah A kita kuadratin, kemudian ditambah
2 dikali dengan A dikali dengan B. Ditambah B dikuadratin. Ini hasilnya akan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali AB. AB di sini hasilnya adalah 16. Sehingga di sini 2 kali 16. Untuk nilai A ditambah B di sini adalah 8. Sehingga di sini 8, kemudian kita kuadratkan. 8 kuadrat adalah 64, sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 dikali 16, 32. Karena kita mau mencari A kuadrat ditambah B kuadrat, kita pindah ruas kedua ini. Pindah ruas ke sebelah kiri, awalnya plus menjadi minus. Jadi kita tulis tetap. Sehingga di sini akan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. 64 dikurangi 32 hasilnya adalah 32. Sehingga hasil untuk A kuadrat ditambah B kuadrat adalah 32. Pilihan jawaban B. Lanjut ke soal nomor 39. Tabel ini merupakan 5 besar hasil SKD di Kementerian X. Untuk tahap pertama penerimaan CPNS tahun 2020 sekian. Diketahui bahwa dari 5 besar tersebut, ternyata 2 nilai tertinggi mengundurkan diri karena tidak memenuhi syarat administrasi, sehingga tersisa 3 peserta lain yang akan bersaing memperebutkan 2 tempat sebagai kuota SKB dan 1 tempat untuk kuota akhir. Kita total terlebih dahulu. Untuk nama A, total skornya adalah 375. Kemudian untuk yang B, total skornya adalah 374. Untuk nama C, total skornya adalah 376. Untuk peserta D, total skornya adalah 377. Dan yang terakhir, peserta E, total skornya adalah 373. Jadi urutannya menjadi D terlebih dahulu, nomor 1, nomor 2 yang C, nomor 3 yang A, nomor 4 yang B, kemudian peringkat terakhir yaitu E. 2 nilai tertinggi mengundurkan diri, sehingga kita abaikan C dengan D. Nilai total SKD terendah kedua adalah si B. Pilihan jawaban B. Kemudian untuk soal nomor 40, 2 nama yang akan bertarung di SKB. 2 nama yang akan bertarung di SKB yaitu A dan B. Pilihan jawaban yang E. Lanjut ke soal nomor 41. Jika panitia mengumumkan bahwa nilai akumulasi adalah berdasarkan 60% dari nilai SKD untuk masing-masing item ujian, yaitu 60% TWK, 60% TU, dan 60% TKP, maka yang berpeluang untuk memenuhi kuota formasi karena bobotnya 60% untuk semua mata uji, yaitu TWK, TU, TKP ini sama-sama 60%, maka yang paling berpeluang untuk mengisi formasi adalah nilai tertinggi. Di sini tadi untuk nilai tertingginya yaitu yang peserta A. Sehingga pilihan jawaban yang A. Lanjut ke soal nomor 42. Gambar di atas adalah gambar jaring-jaring 5 segi 4. Lanjut ke soal nomor 43. Jika jarak antara kota A dan B adalah V kilometer, V kilometer ini tadi adalah jaraknya, sedangkan kecepatan seseorang mengendarai motor dari kota B ke kota A adalah T kilometer per jam, ini dia adalah kecepatannya yang ditempuh dalam waktu S. S merupakan waktu, baik ketika pergi maupun pulang. Maka kecepatan total dari pengendara tersebut adalah, untuk kecepatan kita menggunakan T kilometer per jam. Sehingga untuk kecepatan total yaitu kecepatan ketika berangkat ditambah dengan kecepatan ketika pulang. Di mana kecepatan tadi T kita inputkan, untuk kecepatannya T ditambah dengan T, hasilnya adalah 2T. Pilihan jawaban yang B. Di dalam soal diberitahu bahwa baik ketika pergi maupun pulang. Jadi mau pergi mau pulang jaraknya ya V, kemudian mau pergi mau pulang kecepatannya ya T, mau pergi mau pulang
waktu yang ditempuh ya S. Jadi di sini kecepatan totalnya untuk pergi ditambah dengan pulang. Lanjut ke soal nomor 44. Untuk pangkatnya diminta dalam 2019. Sehingga 2020 kita ubah menjadi ada unsur 2019-nya. 3 pangkat 2020 itu sama dengan 3 kita pangkatkan dengan 2019 agar ada unsur 2019-nya ditambah dengan 1. 2019 ditambah 1 hasilnya tetap 2020. Jadi di sini hasilnya tetap yang berubah hanya bentuknya aja. Ditambah 3 pangkat 2019, ini hasilnya akan sama dengan C dikali A dikali B pangkat 2019. Ini kita tulis tetap 3 pangkat 2019. Untuk bagian ini itu hasilnya adalah 3 pangkat 2019. Kalau ada penjumlahan, gunakan bilangan pokok yang sama yang dikalikan. Kali 3 pangkat 1 ditambah 2 ditambah 3 pangkat 2019. 3 pangkat 2019 itu sama aja dengan 3 pangkat 2019 dikali 1. Kita bisa munculkan 1 karena 1 dikali 3 pangkat 2019 hasilnya ya tetap 3 pangkat 2019. Jadi di sini hanya merubah bentuknya aja. Hasilnya tetap tidak merubah hasil, hanya merubah bentuk. Yang sisi kanan ini dia tetap ya C kali A kali B pangkat 2019. Gunakan sifat distributif. 3 pangkat 2019 kita keluarkan. Yang belum ditulis di sini adalah 3 pangkat 1, 3 pangkat 1, 3. Ditambah yang bagian sini yang belum ditulis adalah 1. Sama dengan C kali A kali B pangkat 2019. Oke, selanjutnya 3 pangkat 2019 kita kali dengan 3 tambah 1 yaitu adalah 4. Ini akan sama dengan C kali A kali B pangkat 2019. Kita balik yang sisi kiri. Karena perkalian dibolak-balik hasilnya sama. 4 kali 3 pangkat 2019 sama dengan C kali A kali B pangkat 2019. Hasil dari C yaitu adalah 4. Kemudian untuk A kali B pangkat 2019 itu adalah 3 pangkat 2019. 3 di sini adalah A kali B. Agar hasilnya tetap 3, kita bisa kalikan 3 dengan angka 1. Sehingga di sini 4 dikali 3 dikali 1, kemudian kita pangkatkan 2019. Ini akan sama dengan C dikali A dikali B pangkat 2019. Jadi nilai C-nya yaitu 4, kemudian A-nya yaitu 3, dan B-nya yaitu 1. Sehingga untuk nilai A ditambah B ditambah C yaitu A-nya 3 ditambah B-nya 1 ditambah C-nya 4. Ini akan sama dengan 8. Pilihan jawaban yang C. Lanjut ke soal nomor 45. Luas lingkaran yang berjari-jari 2D adalah 88 R kuadrat. Maka keliling lingkaran tersebut adalah, untuk rumus keliling lingkaran yaitu 2pi kali jari-jari. Ini diketahui jari-jarinya adalah 2D. Untuk yang diketahui luas lingkaran 88 R kuadrat tidak perlu diperdulikan. Langsung saja yang kita butuhkan adalah jari-jarinya. Jadi keliling lingkarannya yaitu 2pi kali 2D. Hasilnya adalah 4pi D. Jawabannya untuk option D. Oke, lanjut ke soal nomor 46. Ali pergi ke kampus berjalan kaki dengan kecepatannya 5 km per jam. Menempuh waktu 2 jam. Di sini diketahui untuk nilai X-nya yaitu 20 km. Jarak rumah Ali ke kampus yaitu J. Untuk mencari jarak, rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. JKW ya, ingat. Di sini kecepatan Ali adalah 5 km per jam.
Kemudian untuk waktu yang ditempuh yaitu 2 jam. Sehingga jarak Ali pergi ke kampus dengan berjalan kaki adalah 5 kali 2, 10 kilometer. Option A sampai E ini masih dalam X. Kita tahu untuk nilai X yaitu 20 kilometer, sehingga agar si jarak rumah Ali ke kampus adalah 10 kilometer, kita bagi X ini dengan 2 agar hasilnya adalah 10 kilometer. Sehingga pilihan jawaban yang A. Lanjut ke soal nomor 47. 72 kelereng dibagikan kepada 9 anak. Setiap anak menerima sejumlah kelereng yang sama. X sama dengan 4. Kelereng yang diterima oleh setiap anak karena di sini pembagiannya sama. Ketika ada 72 kelereng dibagikan dengan 9, hasilnya adalah 8. Jadi setiap anak mendapat 8 kelereng. Jadi jumlah kelereng yang diterima tiap anak itu adalah 8. Kita tahu untuk nilai X-nya adalah 4. Agar si X yang sama dengan 4 ini hasilnya adalah 8, kita kalikan dengan 2 agar hasilnya 8. Sehingga pilihan jawaban yang C. Si X ini tadi kita kali dengan 2. Lanjut ke soal nomor 48. Honor yang harus diberikan kepada 7 orang pekerja adalah 630.000. Jadi kalau 7 orang itu 630.000 per harinya. Berapakah honor yang harus diberikan untuk 4 orang pekerja? Untuk 4 orang pekerja itu berapa? Atau si X-nya. Ketika total orangnya atau jumlah orangnya berkurang, bagaimana dengan honor yang diberikan? Honor yang diberikan itu juga akan berkurang karena semakin sedikit orangnya, semakin sedikit honor total honornya yang harus diberikan. Di sisi kiri berkurang dan sisi kanan juga berkurang, kita menggunakan perbandingan senilai. Untuk perbandingan senilai, untuk mencari nilai X-nya, yaitu akan sama dengan kita kalikan silang. Jadi 4 kita kali dengan 630.000, kemudian dibagi dengan 7. 7 dibagi 7, 1, 63 dibagi 7, 9. Sehingga di sini sama dengan 4 kali 9 adalah 36. Nolnya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sehingga hasilnya adalah 360.000. Lanjut ke soal nomor 49. Sebuah pekerjaan agar selesai dalam waktu 6 hari, kita butuh 15 orang. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan dalam 2 hari, berapa orang untuk menyelesaikannya? Ketika harinya semakin sedikit atau berkurang, maka kita butuh banyak orang. Sisi kiri berkurang, sisi kanan bertambah, sehingga di sini kita menggunakan perbandingan berbalik nilai. Untuk perbandingan berbalik nilai mencari nilai X yaitu kita kalikan saja ini. 6 kali 15 dibagi 2. 2 dibagi 2, 1, 6 dibagi 2, 3. Sehingga di sini hasilnya adalah 45 orang. Pilihan jawaban yang E. Lanjut ke soal nomor 50. Pengambilan foto untuk buku akhir tahun diatur dengan menyusun berdasarkan tinggi badan siswa. Dari yang paling pendek ke yang paling tinggi. Paling pendek ke yang paling tinggi. Ani lebih tinggi daripada Linda. Ani lebih tinggi daripada Linda. Ratih lebih pendek daripada Ani. Jadi si Ratih ada di bawah Ani. Dan Ani berada di depan Desi. Si Ani ini ada di depan Desi. Pernyataan yang benar dari ilustrasi tersebut, Desi adalah siswa paling tinggi badannya. Jadi pilihan jawaban yang A ya, karena di sini Desi paling tinggi.
Untuk pilihan yang B, Ani adalah siswa paling tinggi badannya. Ini bukan. Untuk yang C, Rati berada di urutan kedua dalam foto. Urutan kedua dalam foto itu Ani. Sehingga pilihan C salah. Kemudian untuk yang D, Ratih adalah siswa paling pendek. Nah, untuk yang paling pendek di sini kita nggak tahu karena kita tidak ada ketentuan antara Linda dengan Ratih. Jadi salah. Untuk yang E, Linda adalah siswa yang paling pendek. Karena ada kata paling, kita nggak tahu antara Linda dengan Ratih yang lebih pendek mana, sehingga pilihan E salah. Jadi pengambilan foto ya, dari menyusunnya dari tinggi badan yang pendek ke paling tinggi. Jadi di sini ada pengambilan foto. Ini ambil foto. Ambil foto dari sini ke sana. Lanjut ke soal nomor 51. 5 orang pedagang bakso menghitung hasil penjualan dalam suatu hari. Pedagang 3 lebih banyak menjual daripada pedagang 4. Oke, yang paling bawah di sini sedikit, kemudian berjalan ke paling atas ini paling banyak ya. Pedagang 3 lebih banyak menjual daripada pedagang 4. Jadi pedagang 3 ini lebih banyak daripada pedagang 4. Tetapi si pedagang 3 ini tadi tidak melebihi pedagang 1. Sehingga pedagang 1 itu lebih banyak daripada si pedagang 3. Penjualan pedagang 2 sama dengan pedagang 4. Tetapi di sini penjualan pedagang 2 tidak melebihi pedagang 3. Sehingga ini udah benar ya, pedagang 2 tidak melebihi pedagang 3. Pedagang mana yang hasil penjualannya terbanyak? Hasil penjualan terbanyak yaitu pedagang 1. Pilihan jawaban yang A. Oke, lanjut soal nomor 52. 2 ditambah 22 per 3 dikurangi 3 per 4. Ini akan sama dengan 2 kita tulis tetap ditambah 2 per 3. Ini artinya 2 ditambah 2 per 3 dikurangi 3 per 4. Sehingga hasilnya adalah 2 tambah 2 itu 4. Kemudian untuk 2 per 3 dikurangi 3 per 4, kita samakan penyebutnya. 3 dikali 4, 12. Kemudian ini untuk cepatnya kita langsung aja kali silang. 4 dikali 2, 8. Dikurangi 3 dikali 3, 9. Ini akan sama dengan 4. 8 min 9 itu min 1. Ditambah min 1 per 12. Ini akan sama dengan 4 min 1 per 12. Untuk 4 sendiri, ini kita bisa pecah menjadi 3 ditambah 1. Kemudian yang ini tetap min 1 per 12. Jika di sini akan sama dengan 3, 1 kita ubah menjadi, karena di sini penyebutnya 12, kita ubah menjadi 12 per 12. Karena 12 per 12 ini hasilnya adalah 1. Jadi 1 itu kita bisa ubah menjadi 12 per 12, 1 itu bisa kita ubah menjadi 3 per 3, 1 itu kita bisa ubah menjadi AB per AB, dan seterusnya. Dikurangi 1 per 12, sehingga di sini akan sama dengan 3. 12 dikurangi 1 yaitu adalah 11. Sehingga di sini 11 per, ini penyebutnya 12. Untuk 3 ditambah 11 per 12 itu sama aja dengan 3 11 per 12. Pilihan jawabannya E. Lanjut ke soal nomor 53. 8 2 per 4 dikali 4 ditambah 1 3 per 5 dikurangi 20. Untuk yang perkalian ini kita kerjakan terlebih dahulu ya. 8 dikali 4 hasilnya adalah 32. 32 ditambah 2 hasilnya adalah 34. Sehingga di sini 34 per 4 dikali 4 ditambah 1 3 per 5 min 20. Kemudian ini kita sederhanakan, 4 dibagi 4 1, 4 dibagi 4 1. Sehingga tersisa 34 dikali 1. Hasilnya adalah 34. Ditambah 1, 3 per 5 min 20. Ini akan sama dengan 34 dikurangi 20, 14 ya. 14 ditambah 1, 3 per 5. Ini akan sama dengan, atau kita bisa tuliskan biar nggak bingung, 14 ditambah 1 ditambah 3 per 5. Ini akan sama dengan 15 ditambah 3 per 5. Atau sama dengan 15 3 per 5. Pilihan jawaban yang D. Lanjut ke soal nomor 54.
3 ditambah 2, 3 per 5 dikali 0,8 dikurangi 1/5. Oke, sehingga di sini akan sama dengan 3 ditambah untuk 2, 3 per 5 itu kan sama aja dengan 2 ditambah 3 per 5. Nah, di mana untuk nilai 3 per 5 adalah 0,6. Sehingga di sini akan sama dengan 2,6 untuk hasil 2, 3 per 5. Jadi untuk yang per 5 ini tuh gampang ya, dia kelipatan 0,2. Jadi kita misal punya sebatang, kita bagi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini dia 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2. Nah, karena ada 3, 1, 2, 3, jadinya 0,6. Oke, jadi di sini untuk 2, 3 per 5, kita ubah menjadi 2,6. Kita kali dengan 0,8. Untuk perkalian ini kita kerjakan terlebih dahulu. Hasil dari 2,6 dikali 0,8 adalah 2,08. Dikurangi untuk 1/5 tadi, untuk penyebut 5, itu dia 0,2 ya. Karena dia cuman satu aja, jadi dia 0,2. Atau kita bisa kasih biar sama digitnya di belakang koma 2, kita beri 0 di paling belakang. 3 ditambah 2,08 hasilnya adalah 5,08 dikurangi 0,20 hasilnya adalah 4,88. Pilihan jawabannya B. Lanjut ke soal nomor 55. Andi berlari membawa beban 20 kilogram dengan kecepatannya 35 kilometer per jam. Berapakah kecepatannya jika membawa beban 40 kilogram? Nah, untuk 40 kilogram itu berapa sih kecepatannya? Untuk beban yang bertambah, kecepatannya akan berkurang. Satunya bertambah, satunya berkurang, ini dia termasuk ke perbandingan berbalik nilai. Untuk perbandingan berbalik nilai, mencari nilai X itu akan sama dengan ini, tinggal dikali aja, kemudian dibagi 40. Jadi 20 dikali 35 dibagi 40. Ini akan sama dengan 2 dibagi 21, 4 dibagi 22. 35/2 itu sama dengan 17,5. Pilihan jawaban yang E. Lanjut ke soal nomor 56. Nilai P-nya yaitu 2,3 min 1/5. Kemudian untuk nilai Q-nya yaitu 1/5 ditambah 0,2. Kita ubah ke dalam bentuk desimal ya. 2,3 dikurangi 1/5. 1/5 itu 0,2. Hasilnya adalah 3 kurangi 2, 1, kemudian koma, 2 dikurangi 0, 2. Kemudian untuk nilai Q-nya yaitu sama dengan untuk nilai 1/5, ini kan sama aja dengan 1 ditambah 1/5, di mana nilai dari 1/5 adalah 0,2. Sehingga 1 ditambah 0,2 hasilnya adalah 1,2. Oke, kita ubah 1/5 menjadi desimalnya yaitu 1,2 ditambah 0,2. Ini akan sama dengan untuk 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4, kemudian koma, 1 ditambah 0, 1. Oke, untuk nilai P-nya yaitu 2,1, kemudian untuk nilai Q-nya yaitu 1,4. Oke, kita lihat untuk yang pilihan A. Pilihan A di sini yaitu P kurang dari Q. Kita lihat untuk nilai P dengan nilai Q itu hasilnya adalah lebih besar. P lebih besar dari Q, sehingga pilihan A ini salah. Kemudian kita lihat untuk pilihan C. P sama dengan Q. Salah juga ya, karena yang betul adalah P lebih dari Q. Kemudian kita lihat untuk pilihan yang delta. P sama dengan 2Q. Kita lihat untuk nilai P. Kalau kita kalikan Q-nya dengan 2, Q yang sama dengan 1,4 kita kali 2, berarti sisi kiri kita kali 2, sisi kanan juga kita kali 2. 2 kali 1,4 itu hasilnya adalah 2,8. Untuk nilai P 2,1 dengan nilai 2Q 2,8, ini adalah tanda yang tepat adalah kurang dari.
P kurang dari 2Q. Sehingga pilihan jawaban D salah. Tersisa pilihan B dengan E. Sama-sama ada unsur angka 2 dan angka 3. Sehingga kita kalikan P dengan 2 dan Q kita kalikan dengan 3. Untuk nilai 2P itu akan sama dengan 2 dikali P-nya yaitu 2,1. 2 dikali 2,1 hasilnya adalah 4,2. Kemudian untuk nilai Q-nya kita kalikan dengan 3. 3 dikali dengan Q hasilnya akan sama dengan 3 dikali 1,4. Sehingga diperoleh 4,2. Kita lihat untuk nilai 2P yaitu 4,2 dan nilai 3Q yaitu adalah 4,2 di mana ini tandanya adalah sama dengan sehingga pilihan jawabannya E. Lanjut ke soal nomor 57. Oke, untuk nomor 57, A sendiri itu dapat memfotokopi 30 halaman dalam waktu 10 jam. Sehingga A ini untuk waktu 1 jam bisa memfotokopi sebanyak berapa? 10 ke 1 itu kita bagi dengan 10 sehingga 30 kita bagi 10 juga. 30 dibagi 10 yaitu adalah 3. Sehingga di sini 3 halaman untuk tiap 1 jam. Itu yang A. Kemudian sedangkan A dan B bersama dapat memfotokopi 240 halaman dalam 2 hari. Di mana untuk 2 hari ini itu sama aja dengan 48 jam. A dan B bersama dapat memfotokopi 240 halaman itu untuk dalam waktu 48 jam. Sehingga untuk A dan B dalam waktu 1 jam itu bisa memfotokopi berapa halaman? 48 ke 1 kita bagi 48 sehingga untuk 240 kita bagi 48 juga. 240 dibagi 48 yaitu adalah 5 sehingga 5 halaman untuk tiap 1 jam yang dikerjakan bersama-sama antara A dan B. Yang ditanya berapa jam B dapat memfotokopi sendiri sebanyak 20 halaman? Berapa waktu yang dibutuhkan si B untuk memfotokopi sendiri sebanyak 20 halaman? Untuk 20 halaman itu berapa waktu yang diperlukan? Di sini kita tahu untuk A plus B hasilnya adalah 5 halaman dalam 1 jam. Sementara untuk si A ini itu 3 halaman dalam waktu 1 jam. Si A ini 3 halaman dalam waktu 1 jam. Sehingga kita dapat tahu untuk B ini dapat mengerjakan sebanyak 2 halaman dalam waktu 1 jam. Jadi si B itu 2 halaman itu untuk waktu 1 jam. Sehingga untuk 20 halaman 2 ke 20 kita kali dengan 10. Sehingga 1 kita kali dengan 10 juga. 1 kali 10 adalah 10. Sehingga B dapat memfotokopi sendiri sebanyak 20 halaman dalam waktu 10 jam. Sehingga pilihan jawaban yang B. Lanjut ke soal nomor 58. Jadi di sini ada sebuah lingkaran ini kita bagi menjadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alma selalu bersebelahan dengan Nisa. Dan Alma berhadapan dengan Bunga. Oke, untuk mempermudah penjelasan kita kasih angka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita misalkan Alma duduk di nomor 1. Kalau Alma duduk di nomor 1, karena dia selalu bersebelahan dengan Nisa, sehingga Nisa itu bisa duduk di nomor 2 atau di nomor 8. Selanjutnya, Alma berhadapan dengan Bunga. Kalau Alma di nomor 1, maka Bunga ada di nomor 5. Cici duduk di antara Bunga dan Iza. Ini ada titiknya. Kalau Bunga di nomor 5, Cici bisa di nomor 4 atau di nomor 6. Sementara si Iza bisa di nomor 7
atau di nomor 3. Mumtaz tidak mau duduk berdekatan dengan Buma dan Kemal. Tetapi Akila tidak masalah duduk dengan Buma. Nisa tidak mau duduk dekat Iza, tetapi mau berdekatan dengan Mumtaz. Oke, untuk yang Mumtaz tidak mau duduk berdekatan dengan Buma dan Kemal, kita skip dulu. Kita ke bagian pernyataan Nisa tidak mau duduk dekat Iza. Sehingga kalau Nisa ada di nomor 2, otomatis Iza tidak mungkin ada di nomor 3. Kalau Iza tidak mungkin di nomor 3, otomatis Cici tidak mungkin di nomor 4 karena Cici itu berada di antara Iza dan Bunga. Karena Nisa udah duduk di kursi nomor 2, kursi nomor 8 sudah tidak lagi si Nisa karena Nisa udah ada di kursi nomor 2. Selanjutnya si Nisa itu mau berdekatan dengan Mumtaz. Sehingga kalau Nisa ada di nomor 2, Mumtaz ada di nomor 3. Mumtaz tidak mau duduk berdekatan dengan Buma dan Kemal. Kalau Mumtaz ada di nomor 3, si Buma atau Kemal tidak mungkin ada di nomor 4. Buma udah di nomor 5, artinya Kemal ada di nomor 8. Di sini Akila tidak masalah ketika dia duduk dekat dengan Buma. Sehingga Akila ada di nomor 4. Di antara siapakah Kemal duduk? Kemal duduk ada di antara Alma dan Iza. Jadi pilihan jawaban yang B. Lanjut ke soal nomor 59. Semua calon kepala desa Sukasari harus menempuh tes kejiwaan. Semua sarjana di desa adalah calon kepala desa Sukasari. Simpulannya adalah semua sarjana di desa Sukasari harus menempuh tes kejiwaan. Kita hubungkan pernyataan 1 dengan pernyataan 2. Semua sarjana di desa, oke ini harusnya di desa Sukasari ya maksudnya. Semua sarjana di desa Sukasari itu adalah calon kepala desa Sukasari. Di mana di sini untuk semua calon kepala desa Sukasari itu harus menempuh tes kejiwaan. Jadi ini untuk yang sama kita coret aja untuk memudahkan. Sehingga pilihan jawaban yang E. Lanjut ke soal nomor 60. Untuk gambar trapesium ini dicerminkan dengan gambar trapesium yang di sini ya. Ini mereka pencerminan. Kemudian untuk gambar dokumen ini itu pencerminannya di sini. Sehingga untuk segitiga ini pencerminannya ada di pojok kiri bawah. Sehingga kalau segitiganya seperti ini, cerminnya itu ini seperti ini, sehingga di sini seperti ini dia naik, jaraknya dari cermin segini, sehingga ini juga. Kemudian kita tarik garis. Cerminnya segitiganya seperti ini. Yang bukan seperti ini itu salah. Sehingga pilihan A ini salah. Pilihan C sudah pasti salah karena di sini bukan segitiga. Pilihan E juga salah karena di sini bukan segitiga. Sehingga tersisa pilihan B atau D. Selanjutnya untuk gambar jejer ginjal yang ada di sini, pencerminannya ada di atas sini ya, dengan warna yang sama tentunya. Yang warnanya sama yaitu pilihan jawaban D. Lanjut ke soal nomor 61. Ini yang bangun datarnya ada 2 yaitu lingkaran. Si lingkaran ini berubah jadi yang awalnya ada 2 menjadi ada 1 lingkaran aja. Sehingga untuk segitiga yang ada di sini ada 2 itu berubah menjadi 1 aja segitiganya. Sehingga untuk yang segitiganya ada 2 udah pasti salah. A segitiga ada 2 salah, C segitiga ada 2 salah, E segitiga ada 2 juga salah. Tersisa pilihan B atau D. Kemudian bangun persegi ini ada 1 berubah menjadi
ada dua persegi. Sehingga untuk satu lingkaran ini akan berubah menjadi dua lingkaran. Untuk pilihan B dan D sama-sama ada dua lingkaran. Nah, untuk kedua bangun itu beririsannya ada di pojok kiri atas. Yang ada di pojok kiri atas adalah pilihan yang D. Lanjut ke soal nomor 62. Kita lihat untuk segitiga yang ada di gambar nomor 1, kita beri nama dulu untuk memudahkan. Itu menjadi segitiga terluar di nomor 2 atau di pola selanjutnya. Kemudian kita lihat di nomor 2 yang tengahnya adalah lingkaran, itu berubah menjadi terluar di pola selanjutnya. Kita lihat untuk nomor 3 itu dia persegi ya, yang tengah berubah menjadi yang terluar di pola berikutnya. Sehingga kalau kita punya segitiga di nomor 4 akan menjadi segitiga terluar di nomor 5. Yang segitiga terluar di nomor 5 itu pilihan jawaban yang B, kemudian E. Sehingga pilihan jawaban A, C, D ini salah. Kemudian kita lihat untuk nomor 1, gambar terluarnya adalah persegi atau segi 4, berubah menjadi gambar terdalam di pola selanjutnya. Kita lihat untuk segitiga terluar ada di gambar nomor 2 menjadi terdalam di pola selanjutnya. Sehingga yang terluar di nomor 4 adalah segi 4, sehingga yang paling kecil atau yang terdalam di nomor 5 adalah persegi. Nah, yang persegi di sini adalah pilihan B. Lanjut ke soal nomor 63. Manakah gambar yang berbeda? Kita perhatikan untuk bagian ujung-ujungnya ini, ujung-ujungnya lingkarannya itu yang dekat dengan ujung adalah yang paling berbeda, pilihan jawaban A, karena lingkarannya di sini enggak penuh. Sementara yang B penuh, C penuh, D penuh, E juga penuh. Sehingga gambar yang berbeda dengan gambar yang lainnya adalah pilihan A. Lanjut ke soal nomor 64. Untuk pilihan nomor 64 itu adalah yang E. Ya, jadi kalau nomor 64 kita lihat untuk bagian atas dengan bagian bawah. Untuk pilihan A, kita lihat ini dia saling melengkapi, ini saling melengkapi. Kemudian yang ini juga saling melengkapi, ini saling melengkapi, ini juga saling melengkapi. Ya, atas bawah saling bertemu. Ini juga saling bertemu. Ini juga saling bertemu. Nah, yang ini bertemu, kemudian ini juga bertemu, ini bertemu. Nah, sementara yang ini itu dia sama. Sama-sama menuju ke arah yang sama. Atau kalau mau dihitung, kurva lengkung ke kirinya itu berjumlah 5. Nah, sementara untuk opsi selain E atau opsi A, B, C, D itu kurva lengkung ke kirinya berjumlah 4. Jadi kalau yang bagian ini tadi dia sama-sama ke lengkung arah kiri ya. Atau kita bisa juga hitung kurva lengkungnya. Untuk kurva lengkung yang ke kiri, 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kemudian untuk yang B, kurva lengkung ke kirinya 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. Yang C, 1, 2, 3, 4. Yang delta, 1, 2, 3, 4. Sementara untuk yang E, kurva lengkung ke kirinya itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga yang berbeda adalah pilihan jawaban yang E. Lanjut ke soal nomor 65. Untuk nomor 65 kita perhatikan panahnya. Kalau kita punya jam dinding seperti ini,
Di sini 12, sini 9, sini 3, sini 6. Untuk gambar nomor 1, itu panahnya menunjuk ke angka 9. Nah, setelah di angka 9, dia berlawanan arah jarum jam menjadi ke angka 6. Kemudian diputar lagi ke angka 3. Selanjutnya, si panahnya akan menuju ke angka 12. Namun, di sini dia selang-seling. Hitam, putih, hitam, sehingga untuk pola selanjutnya adalah putih. Pilihan jawaban antara B dengan C. Sehingga pilihan A, D, E salah ya. Ini tadi gambar nomor 1, gambar nomor 2, nomor 3, nomor 4. Sehingga untuk pola selanjutnya di pola 4, bagian lingkarannya, kita lihat di sini bedanya cuma lingkaran di pojok kanan bawah ya. Untuk polanya dia selang-seling ya. Nomor 1, kemudian untuk nomor 2 bulatannya penuh, nomor 3 enggak penuh, sehingga di sini nanti penuh. Yang penuh adalah pilihan jawaban C. Oke, lanjut ke soal TKP nomor 66. Hari ini Anda bersama keluarga Anda pergi ke pernikahan saudara Anda. Tiba-tiba ada tetangga samping rumah Anda datang ingin meminjam mobil Anda untuk membawa istrinya yang mau melahirkan. Sementara tetangga Anda tidak memiliki mobil untuk digunakan mengantarnya ke rumah sakit. Maka yang akan Anda lakukan adalah untuk pilihan B skornya 5, C 4, A 3, D 2, dan E 1. Skor yang tertinggi untuk poinnya 5 itu mengantarkan tetangga beserta istrinya ke rumah sakit dan meminta keluarga Anda untuk pergi ke pernikahan saudara dengan menggunakan taksi online. Jadi ini untuk aspek sosial budaya ya. Hal ini tuh selaras dengan aspek orientasi terhadap orang lain di mana membantu tanpa melihat suku, ras maupun budaya. Oke, lanjut ke soal nomor 67. Rini sudah bekerja di bagian personalia selama 10 tahun, sehingga Rini sudah mahir dalam bidang tersebut. Kemudian atasan Rini meminta Rini untuk pindah ke bagian marketing yang mengharuskan Rini untuk mengikuti banyak workshop, training maupun diklat. Maka yang harus Rini lakukan adalah menerima tawaran tersebut dan tetap mengikuti workshop, training maupun diklat untuk bekerja di bagian marketing. Ini skornya 5. Untuk yang A skornya 4, B 3, D 2, dan E 1. Ini ada di aspek profesionalisme. Untuk yang pilihan C itu menunjukkan adanya komitmen yang kuat untuk terus berkembang dan mampu menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang baru. Opsi C itu lebih tinggi daripada opsi A karena pada opsi A itu terkesan ada sedikit paksaan yaitu tunduk pada suatu aturan. Lanjut ke soal nomor 68. Anda melakukan KKN pada suatu daerah di mana lokasinya terletak di pulau pesisir dekat pantai. Pantai tersebut mengarah ke Samudra Pasifik yang mana ombak sangat besar. Hal tersebut memungkinkan terjadi musibah berupa bencana tsunami. Anda melakukan observasi terkait kondisi itu. Tindakan Anda memberikan sosialisasi dengan lembaga BNPB terkait upaya mitigasi bencana tsunami. Itu dia skornya 5. Untuk B skornya 4, C skornya 3, D 2, dan A skornya 1. Ini untuk aspek sosial budaya. Untuk pilihan E itu tuh ditekankan pada kerjasama dengan suatu lembaga dalam upaya membuat masyarakat sadar akan bahaya bencana tsunami. Pilihan E ini lebih tinggi daripada opsi B karena pada opsi B itu enggak menghadirkan suatu lembaga untuk sosialisasi. Jadi cuman menerapkan gerakan menanam tanaman mangrove. Lanjut ke soal nomor 69. Di desa Anda akan diadakan acara jalan sehat dalam rangka bersih desa pabrik gula. Sementara perusahaan tempat Anda bekerja juga berperan sebagai salah satu sponsor dalam acara jalan sehat tersebut. Dengan itu, divisi marketing mendapatkan tugas untuk memasarkan produk perusahaan ke acara tersebut. Anda adalah salah satu anggota di divisi marketing.
Selama memasarkan produk dalam acara jalan sehat tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Yaitu melakukan promosi sebaik mungkin dengan atau tanpa pengawasan ketua tim karena sudah menjadi tugas Anda untuk melakukannya. Itu skornya 5. Untuk yang A skornya 4, C3, B2, dan E1. Jadi ini aspek profesionalisme ya. Untuk pilihan D itu sesuai dengan karakter seorang pegawai yang jujur dan bertanggung jawab. Opsi D ini skornya lebih tinggi daripada opsi A karena opsi A itu mengharapkan suatu imbalan yaitu bonus marketing. Lanjut ke soal nomor 70. Anda sebagai penanggung jawab bagian kebersihan suatu saat menemukan sampah berserakan di tempat acara sementara tamu mulai berdatangan. Apa yang Anda lakukan? Yaitu dengan segera berkoordinasi dengan semua petugas kebersihan untuk langsung membersihkan tempat acara tersebut hingga beres dibersihkan. Untuk pilihan A ini tadi skornya 5, B4, D3, E2, dan Delta 1. Ini mengenai sikap profesional ya. Jadi sebagai penanggung jawab kebersihan, kita harus mempunyai kemampuan untuk mengkoordinir orang lain dan bertanggung jawab terhadap tugas, yaitu memastikan bahwa tempat acara harus bersih sebelum para tamu datang. Lanjut ke soal nomor 71. Anda adalah CPNS yang masih belum menerima gaji secara full. Pada saat itu, istri Anda baru saja melahirkan seorang anak, sehingga membutuhkan banyak biaya. Suatu hari, perusahaan Anda didatangi oleh klien perusahaan dan sangat berterima kasih terhadap pekerjaan Anda. Pada saat berpamitan pulang, orang tersebut memberikan sebuah amplop sebagai ucapan terima kasih. Apa yang akan Anda lakukan? Menjelaskan kepada klien tersebut bahwa itu memang wujud pelayanan Anda sebagai seorang abdi negara dan tidak sepantasnya saya menerima amplop tersebut. Itu skornya yang paling tinggi ya, 5. Untuk C4, B3, A2, dan E1. Jadi di sini kita harus dapat menjaga integritas kita dalam bekerja. Selain itu, kita juga menunjukkan sikap profesionalisme. Untuk jawaban D itu lebih tepat karena menunjukkan sikap yang lebih sopan dibandingkan jawaban C. Lanjut ke soal nomor 72. Anda bekerja pada bagian operator telepon di pabrik obat. Suatu hari Anda mendapatkan telepon dari pelanggan yang mengeluhkan tentang kualitas obat yang diterima oleh pasien tersebut. Sikap Anda adalah meminta maaf dan melaporkan kepada bagian quality assurance. Ini skornya paling tinggi ya, 5. Untuk A skornya 4, B3, C2, dan E1. Jadi kita sebagai operator meminta maaf, kemudian melaporkan kepada bagian QI supaya masalah dapat ditangani atau diperhatikan dengan baik. Jawaban E itu kurang baik karena tidak seharusnya menghubungkan pelanggan dengan bagian QA secara langsung. Lanjut ke soal nomor 73. Anda menjalin hubungan dengan salah satu rekan di instansi tempat Anda bekerja yang juga satu unit dengan Anda. Namun ternyata hubungan itu tidak berjalan mulus dan memutuskan untuk berpisah. Tetap menjalin hubungan pertemanan yang sehat dan hubungan kerja yang profesional tanpa memikirkan hubungan yang telah kandas. Jadi untuk B ini skornya 5, A4, E3, D2, dan E1. Untuk opsi A yang skornya 4, itu dalam pilihan ini tuh hanya disebutkan tentang hubungan pertemanan saja. Harusnya juga hubungan kerja yang profesional karena memang masih satu instansi. Untuk opsi E, pilihan ini masih mengandung makna yang bias, tidak disebutkan tentang hubungan profesionalitas dan sebagainya. Delta dan C ini mengandung unsur negatif karena mengesampingkan profesionalisme. Lanjut ke soal nomor 74. Anda ditugaskan untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan kantor pusat yang berisi pengarahan terhadap sistem kerja yang baru. Di lokasi kegiatan, Anda bertemu dengan banyak rekan sejawat yang berasal dari banyak instansi yang berbeda.
Jadi di sini kita berusaha aktif ya untuk mencoba berkenalan dengan satu persatu orang yang bisa ditemui untuk saling berinteraksi dan jika bisa meminta nomor kontak jika seandainya diperlukan untuk saling berkoordinasi lebih lanjut. Hal ini tuh baik karena bisa menambah jejaring kerja. Jadi skornya 5, untuk yang A skornya 4 karena pilihan ini tuh akan lebih baik kalau kita meminta nomor kontaknya juga. Kemudian untuk C ini skornya 3 karena sangat disayangkan jika hanya kemampuan teknis aja yang berkembang namun nggak diikuti dengan mengembangkan jejaring kerja melalui perkenalan. Kemudian untuk opsi D itu 2 dan E1. Lanjut ke soal nomor 75. Anda seorang CPNS baru yang sedang melaksanakan diklat prajabatan. Di lokasi itu, Anda bertemu dengan banyak rekan-rekan sejawat yang berasal dari wilayah yang berbeda. Ya, di sini kita berusaha aktif untuk berkenalan dengan semua orang yang ada dan meminta nomor kontak untuk selanjutnya diberikan dalam grup sosial media yang bisa digunakan untuk saling bersilaturahmi dan saling berkoordinasi. Skornya 5, kemudian untuk A skornya 4, C3, D2, dan E1. Lanjut ke soal nomor 76. Diana bekerja sebagai kasir di sebuah swalayan. Suatu hari ada pelanggan yang protes karena kembalian belanjanya ternyata kurang. Pelanggan tersebut melaporkan kejadian tersebut ke manajer Anda. Menurut pelanggan tersebut, kekurangan kembalian ini kerap terjadi. Padahal Diana merasa ini hal pertama dia lakukan. Sikap Diana seharusnya menanyakan kepada pelanggan tersebut lebih lanjut mengenai hal yang dia alami bersama dengan manajer Anda. Ini skornya dia 5 ya. Untuk D ini skornya 4, B3, C2, dan E1. Jadi kita harus profesional ya. Dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Jadi tugas kita yang sebagai kasir itu nggak punya wewenang untuk mencari bukti. Yang mempunyai kewenangan tersebut itu adalah atasan kita sebagai manajer. Lanjut ke soal nomor 77. Di perusahaan tempat Anda bekerja saat ini memiliki tingkat disiplin dan aturan yang cukup ketat, di mana setiap karyawan diminta untuk mampu bekerja cepat dan menyelesaikan semua tugas dan pekerjaan dengan baik. Anda merupakan seorang karyawan baru yang tentu saja belum terlalu terbiasa akan hal tersebut dalam melakukan semua pekerjaan Anda di kantor. Hal apa yang Anda lakukan? Yaitu lebih suka jika bekerja dengan suasana kelompok dan bisa saling bertukar pikiran. Ini sesuai dengan jejaring kerja ya. Jadi A ini skornya 5, C 4, D 3, E 2, dan B 1. Lanjut ke soal nomor 78. Di zaman sekarang sudah banyak restoran yang ordernya menggunakan sistem melalui layar monitor atau tablet. Sehingga hal tersebut dapat memberikan efisiensi bagi restoran dengan berkurangnya jumlah karyawan. Anda adalah pengusaha di bidang kuliner. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Yaitu berkonsultasi dengan orang IT dan memulai membuat restoran saya dengan sistem tersebut. Ini dia skornya 5 ya untuk A, D3, E2, dan A1. Kita harus dapat mengikuti perkembangan teknologi dan informasi, juga mampu menggunakannya dalam kehidupan kita. Lanjut ke soal nomor 79. Anda dan tim Anda diberikan cetak biru suatu proyek pembangunan kota wisata oleh pimpinan. Pimpinan meminta Anda dan rekan melakukan analisis dampak lingkungan atas proyek tersebut. Tugas ini merupakan tugas yang lumayan baru dan belum pernah Anda kerjakan sebelumnya. Begitupun dengan rekan tim yang lain, mereka merasa kebingungan dan juga mereka semua belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas baru tersebut. Sikap Anda yaitu mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahamannya kita. Bila ada kesulitan, diselesaikan dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Karena ini mengenai jejaring kerja ya. Untuk D skornya 5, B4, A3, C2, dan E1. Lanjut ke soal nomor 80. Anda mempunyai toko online yang menjual berbagai peralatan rumah tangga. Biasanya semua pelanggan puas dengan kualitas barang Anda. Tetapi suatu hari ada satu pelanggan yang komplain barang yang sampai dalam kondisi pecah. Bagaimana sikap Anda? Yaitu kita meminta maaf kepada pelanggan dan segera mengirimkan pengganti barang yang baru.
Skornya 5 ya. Untuk D skornya 4, E3, B2, dan A1. Tipsnya kita cari yang paling memberikan keuntungan untuk orang lain. Pilihan C itu yang paling tepat karena pelanggan merasa tidak dirugikan. Lanjut ke soal nomor 81. Ulfa ditugaskan mewakili universitas sebagai anggota pertemuan seluruh mahasiswa se-Indonesia. Ia menjadi steering committee dalam pertemuan itu. Pertemuan sulit mencapai kesepakatan karena beragamnya budaya peserta. Setiap peserta merasa lebih baik daripada peserta yang lain. Yang sebaiknya dilakukan Ulfa adalah mengajak peserta lain untuk memahami perbedaan tersebut dan mencari solusi bersama. Skornya paling tinggi ya 5. Untuk B skornya 4, A3, D2, dan C1. Lanjut soal nomor 82. Syahril dipromosikan menjadi kepala di kantor cabang di sebuah pulau terpencil. Di tempat barunya itu, kegiatan kerja bakti tampaknya sudah suatu kebiasaan yang tidak ada di tempatnya yang lama. Yang sebaiknya dilakukan Syahril adalah mencari informasi dan tidak terjadi kesalahpahaman dengan masyarakat setempat. Skornya paling tinggi ya 5 untuk D4, B3, C2, dan A1. Lanjut ke soal nomor 83. Saat kegiatan pameran seni antar sekolah, sekelompok teman meremehkan hasil karya teman sekolah lain yang merupakan penyandang disabilitas. Mereka diam-diam menggerutu dan menganggap batik yang dibuat mereka tidak bagus. Apa yang akan Anda lakukan? Itu mengingatkan teman-teman untuk menghargai usaha dan hasil karya orang lain. Skornya paling tinggi ya 5. Untuk E4, A3, D2, dan C1. Lanjut, Basit kehilangan laptopnya kemarin sore. Dia tidak dapat mengumpulkan tugas sekolah pagi ini karena tidak punya cukup waktu untuk membuat tugas yang baru. Temannya menyarankan untuk menemui guru dan meminta diberi waktu tambahan pengumpulan tugas. Yang dilakukan Basit adalah menemui guru untuk meminta tambahan waktu untuk pengumpulan tugasnya. Skornya 5 ya untuk C4, B3, E2, dan D1. Lanjut ke soal nomor 85. Dalam melaporkan pencapaian kinerja yang ternyata tidak sesuai dengan target kepada pimpinan, maka cara Anda menyikapinya yaitu melaporkan apa adanya. Skornya 5 ya. Untuk E4, B3, D2, dan C1. Jadi kita melaporkan apa adanya kepada atasan untuk mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki di kemudian hari. Lanjut ke soal nomor 86. Waktu luang yang saya miliki di jam kerja akan saya gunakan untuk membaca buku untuk menambah pengetahuan. Ini skornya 5. Beristirahat skornya 4. Merencanakan liburan bersama keluarga skornya 3. Berkunjung ke pusat perbelanjaan skornya 2, dan pulang ke rumah skornya 1. Jadi kalau ada waktu luang di jam kerja, itu waktu yang baik untuk mengembangkan kapabilitas. Yang salah satunya adalah dengan membaca buku untuk menambah pengetahuan. Oke, lanjut ke soal nomor 87. Ketika saya mengalami kegagalan dalam meminta maaf atas kesalahan yang saya lakukan pada kepala kantor, saya akan meminta bantuan orang lain menjadi penengah. Ini skornya 5. Berusaha meminta maaf lagi, berharap dimaafkan, itu skornya 4. Berusaha meminta maaf lagi sampai dimaafkan, itu skornya 3. Bimbang apakah meminta maaf lagi itu perlu, skornya 2. Dan tidak berani meminta maaf lagi, skornya 1. Oke, lanjut ke soal nomor 88. Saat saya sedang tidak sibuk dan secara mendadak diminta menggantikan teman yang sedang dirawat di rumah sakit, maka saya mempertimbangkan untuk menerima tugas tersebut. Itu skornya 5. Jadi kita perlu pertimbangkan terlebih dahulu. Dengan segera menyanggupi untuk menggantikannya, skornya 4. Mempelajari tugas tersebut sebelum menerima, skornya 3. Meminta dia untuk mencari teman lain yang dapat mengganti, skornya 2. Dan mencarikan teman lain untuk mengganti, skornya 1. Lanjut ke soal nomor 89.
Anda sedang bertugas di bagian pelayanan, kemudian Anda melihat ibu-ibu yang baru datang dan langsung menyerobot antrean, sehingga membuat orang-orang yang mengantri marah. Bagaimana sikap Anda? Mendatanginya dan memberi penjelasan agar ikut mengantri seperti yang lainnya. Ini skornya 5. Mengarahkan untuk mengantri dari belakang yang kebetulan masih kosong, skornya 4. Menghampirinya sambil tersenyum dan mengarahkannya dengan tangan untuk mengantri, skornya 3. Menghampirinya dan memohon maaf serta mempersilahkan ibu itu mengantri di urutan berikutnya, skornya 2. Dan memaklumi dan langsung melayani ibu itu agar cepat selesai agar segera berlanjut ke antrian berikutnya, skornya 1. Lanjut ke soal nomor 90. Atasan Anda hari ini memarahi Anda habis-habisan karena kinerja Anda tidak sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun Anda telah berusaha mengerjakan semaksimal mungkin. Ketika dalam perjalanan pulang, Anda melihat kendaraan atasan Anda mogok di tengah jalan. Apa yang akan Anda lakukan? Yaitu menghampirinya dan menawarkan bantuan untuk ikut pulang bersama Anda. Ini skornya 5. Untuk yang menghampirinya dan menanyakan alasan kendaraannya mogok baru memutuskan untuk menolongnya. Ini skornya 4. Menghubungi montir langganan Anda untuk memperbaiki mobil atasan Anda dan meninggalkannya. Ini skornya 3. Melewatinya saja dan pura-pura tidak melihat, skornya 2. Menghampirinya dan menyampaikan bahwa apa yang dia lakukan tadi siang tidak benar. Dan ini adalah karma atas perbuatan tersebut. Itu skornya 1. Lanjut ke soal nomor 91. Anda mendapatkan pengaduan dari warga masyarakat tentang proses pelayanan yang kurang ramah dan mengeluhkan prosedur pelayanan yang berbelit-belit. Menyikapi hal ini, Anda akan mencatat informasi dan aduan tersebut, kemudian menjelaskan solusinya, serta melaporkan kepada atasan. Ini skornya 5. Mendengarkan keluh kesahnya sembari memverifikasi datanya dan membantunya semaksimal mungkin, skornya 4. Berusaha tidak terbawa emosi dan menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan prosedur yang ada, skornya 3. Dengan sabar melayani pengaduan warga tersebut sampai ia merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh kantor Anda, skornya 2. Memverifikasi data warga tersebut, kemudian meminta bukti pelayanan mana yang ia rasa kurang ramah dan prosesnya berbelit-belit, itu skornya 1. Lanjut ke soal nomor 92. Rekan kerja di samping Anda masih memiliki banyak kerjaan yang belum selesai, sedangkan waktu sudah menunjukkan jam istirahat makan siang. Sementara rekan-rekan kerja Anda yang lain di luar tengah bercanda dan berisik sampai terdengar di dalam ruangan. Apa yang akan Anda lakukan? Menutup pintu dan menawarkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan rekan Anda. Ini skornya 5. Untuk yang E skornya 4, A skornya 3, C2, dan D1. Lanjut ke soal nomor 93. Anda mempunyai hutang dalam jumlah yang sangat besar dan manajer bank memanggil Anda untuk penjelasan. Yang kita lakukan yaitu bertemu dengannya, menjelaskan situasi sepenuhnya, dan bertanya apa yang akan dilakukan untuk membantu. Ini skornya 5. D skornya 4, A3, E2, dan C1. Lanjut ke soal nomor 94. Ketika Anda berkunjung ke sebuah pusat perbelanjaan, Anda senang jika suasananya bersih dan nyaman. Ini skornya 5. Untuk yang D skornya 4, B skornya 3, E skornya 2, dan A skornya 1. Lanjut ke soal nomor 95. Karena ruang kantor sempit, maka penambahan sekat untuk karyawan baru terpaksa mempersempit seluruh sekat yang sudah ada, termasuk sekat Anda. Sikap Anda, saya menerima perubahan ini. Ini skornya 5. A skornya 4, C skornya 3, B skornya 2, dan E skornya 1. Lanjut ke soal nomor 96. Hari Senin ini Anda melaksanakan dinas keluar ke suatu desa adat. Di desa tersebut, Anda dijamu dengan makanan yang dalam agama Anda makanan tersebut dilarang untuk dimakan. Sikap Anda tidak memakan makanan tersebut dan menanyakan hal lain tentang adat dan kebudayaan desa tersebut agar lebih memahami kebiasaan-kebiasaannya. Ini skornya 5 ya, yang D. Kemudian yang B skornya 4, E skornya 3,
A skornya 2 dan C skornya 1. Jadi sini pilih opsi yang mencerminkan tindakan toleransi yang logis, yang mencerminkan sikap toleransi. Di sini tuh mencari tahu dan memahami keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Berusaha untuk belajar beberapa seni budaya, selalu bangga terhadap kekayaan Indonesia, memilih budaya asing yang sesuai dengan nilai kebangsaan Indonesia. Lanjut ke soal nomor 97. Ibu Anda terganggu dengan mahasiswa yang kos di dekat rumah yang melakukan ibadah dengan membakar dupa yang menimbulkan asap yang cukup pekat. Ibu Anda meminta Anda untuk memberitahukan mereka untuk tidak melakukan itu. Tindakan Anda menjelaskan kepada Ibu Anda mereka sedang ibadah dan membiarkannya. Ini skornya 5. Yang B skornya 4, A skornya 3, D skornya 2, dan C skornya 1. Jadi untuk sikap toleransi yang logis, seperti tadi ya, mencari tahu dan memahami keberagaman budaya yang ada di Indonesia, berusaha untuk belajar beberapa seni budaya, selalu bangga terhadap kekayaan Indonesia, memilih budaya asing yang sesuai dengan nilai kebangsaan Indonesia. Lanjut ke soal nomor 98. Saya sedang mengerjakan laporan tugas semester. Tiba-tiba sahabat saya datang dengan wajah sedih dan ingin curhat kepada saya. Saya akan menanggapi dan memberi solusi. Ini skornya 5. Yang B skornya 4, A skornya 3, C skornya 2, dan E skornya 1. Di sini kita pilih opsi yang mencerminkan kepedulian dan tingkat empati pada permasalahan orang lain. Untuk soal konteks lain, itu bisa aja ngambil tema kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Namun cirinya biasanya itu ada deadline waktu yang secara logis Anda harus mengutamakan pekerjaan Anda. Nah, untuk kasus soal seperti nomor 98 ini, itu tipsnya pilih opsi yang bersifat win-win solution atau opsi yang dapat menyelesaikan pekerjaan Anda namun memperlihatkan rasa empati pada orang lain. Lanjut ke soal nomor 99. Dalam perkembangan teknologi informasi di masa kini, terutama dalam dunia kerja, ketika mengakses media sosial di internet, utamanya Anda adalah biasa memperoleh informasi yang dibutuhkan lewat kolom pencarian dengan hanya satu kali klik. Itu skornya 5. Untuk yang B skornya 4, C skornya 3, A2, dan D1. Di sini tipsnya bersikap positif dan mampu memahami serta menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk soal lain yang konteks soalnya seperti ini, itu bisa saja menilai sejauh mana Anda mengerti mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Nah, namun pada soal seperti nomor 99 ini, itu tipsnya pilih yang mencerminkan Anda dapat menguasai software. Lanjut ke soal nomor 100. Anda akan menikah dengan orang berbeda dengan suku Anda. Sesuai adat pihak calon pasangan Anda harus melakukan salah satu tradisi yang diwajibkan bagi pengantin di luar suku calon pasangan Anda. Akan tetapi, Anda tidak mampu melakukan tradisi tersebut berkaitan dengan kesehatan Anda. Apa yang Anda lakukan, yaitu mengomunikasikan kepada pihak calon pasangan Anda jika Anda tidak dapat melakukan tradisi tersebut. Itu skornya 5, yang A skornya 4, C3, D2, dan E1. Ini sesuai dengan tujuan, yaitu mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk tuh dia terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Lanjut ke soal nomor 101. Kantor Anda menggunakan sistem fingerprint untuk mengabsensi kehadiran karyawan. Suatu hari, fingerprint di kantor Anda rusak. Hari itu diganti dengan absen manual. Kebetulan hari itu Anda dan 5 orang teman Anda terlambat ke kantor. Karena menggunakan sistem manual, teman-teman Anda mengisi jam kedatangan lebih awal agar tidak terkena potong gaji. Mereka pun mengajak Anda untuk melakukan hal yang sama agar tidak ketahuan kalau ke 5 orang teman Anda juga terlambat. Yang akan Anda lakukan adalah menolaknya dengan halus dan menyarankan untuk tidak melakukan hal tersebut karena itu merupakan perbuatan yang tidak jujur. Itu skornya 5, B skornya 4, D3, C2, dan A1. Pilihan E ini paling tepat karena pendapat disampaikan secara halus dan juga memberi saran yang baik kepada teman Anda. Kalau opsi B itu skornya 4 karena enggak diikuti dengan memberikan saran. Untuk yang opsi D itu poinnya 3 karena cara komunikasi disampaikan secara tidak efektif.
Lanjut ke soal nomor 102. Saya meminjam komputer kantor dan ketika saya masukkan flash disk saya, ternyata komputer kantor error terinfeksi virus yang ada dari flash disk tersebut. Maka saya langsung menelpon ke bagian IT. Itu skornya 5, untuk yang B skornya 4, A3, D2, dan C1. Untuk pilihan saya langsung menelpon ke bagian IT ini lebih tinggi daripada saya cabut flash disk dan melaporkan ke bagian IT, itu karena kita bersikap lebih hati-hati supaya data-data yang ada di dalam komputer ataupun device bisa dicegah agar nggak hilang atau rusak. Lanjut ke soal nomor 103. Suatu hari, perusahaan tempat Anda bekerja membeli sebuah aplikasi untuk meringankan pekerjaan karyawan. Namun, tim IT dari perusahaan belum melakukan sosialisasi terkait cara menggunakan aplikasi tersebut karena ada pekerjaan lain yang lebih mendesak. Di sisi lain, Anda dan karyawan yang lain harus segera menggunakan aplikasi tersebut agar pekerjaan kalian menjadi selesai tepat waktu. Apa yang akan Anda lakukan? Yaitu mencari tahu sendiri tutorial penggunaan aplikasi tersebut di internet dan menggunakan informasi itu untuk konsumsi pribadi saja karena sudah ranah tim IT yang 5, yang C skornya 4, E skornya 3, D2, dan A1. Untuk yang opsi B itu menunjukkan usaha untuk dapat mengoperasikan teknologi dalam menyelesaikan pekerjaan, yaitu dengan belajar mandiri terkait penggunaan aplikasi tersebut melalui berbagai sumber yang ada, namun tetap menunjukkan sikap profesionalisme, yaitu dengan menyerahkan tugas sosialisasi penggunaan aplikasi kepada tim IT, karena memang ranah dan tanggung jawab mereka. Lanjut ke soal nomor 104. Polisi menahan Pak Subur, salah seorang tokoh masyarakat di daerah H, yang dituntut dengan beberapa pasal dalam KUHP karena dianggap telah melanggar protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 saat melangsungkan suatu kegiatan sosial. Ia menolak putusan hakim dan meminta pendukungnya untuk menyuarakan aspirasinya agar ia segera terbebas dari tuntutan. Aksi unjuk rasa pun terjadi di beberapa tempat hingga merusak beberapa fasilitas umum. Menurut Anda, sikap Pak Subur dalam kasus tersebut, yaitu setiap kasus tindak pidana yang terjadi harus diselesaikan di muka pengadilan, itu skornya 5. A skornya 4, C skornya 3, E skornya 2, dan B skornya 1. Bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan patuh pada hukum adalah sikap yang harus dimiliki. Fanatisme pada suatu ajaran atau agama atau tokoh tertentu sehingga menimbulkan perpecahan adalah salah satu bentuk radikalisme. Dengan demikian, seharusnya sikap subur pada soal di atas adalah setiap kasus tindak pidana yang terjadi harus diselesaikan di muka pengadilan. Lanjut ke soal nomor 105. Teman sekelompok Anda dimarahi oleh dosen pada saat mengumpulkan tugas kelompok karena sudah telat beberapa jam mengumpulkan tugasnya. Hal ini disebabkan karena teman Anda harus mengkompilasi pekerjaan tersebut terlebih dahulu sebelum dikumpulkan. Ditambah lagi, semua anggota kelompok mengumpulkan tugas pribadi mereka juga terlambat, sehingga teman Anda yang bertugas mengkompilasi tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Selain itu, hasilnya perlu diperbaiki karena kualitas pekerjaan tiap anggota tim Anda berbeda, sehingga teman Anda harus memperbaikinya terlebih dahulu sebelum dia kumpulkan tugas tersebut ke dosen. Dalam kejadian tersebut, sikap Anda mengakui kesalahan kepada dosen jika Anda juga turut berkontribusi pada masalah tersebut. Itu skornya 5, yang B skornya 4, D skornya 3, A2, dan E1. Jadi untuk indikator jejaring kerja, kepercayaan individu dan hubungannya dengan kelompok itu sangat penting. Kita tidak bisa membebankan kesalahan kelompok pada satu orang aja, apalagi ia ditegur karena kesalahan-kesalahan anggota lain. Lanjut ke soal nomor 106. Sebagai mahasiswa, tugas belajar. Nah, Anda berkewajiban menyelesaikan studi dan semua tugas perkuliahan yang dibebankan. Status Anda sebagai kepala rumah tangga. Suatu hari Anda mendapat tugas membuat makalah yang harus segera diselesaikan minggu depan. Namun istri Anda jatuh sakit dan mengharuskan untuk opname. Saya merawat istri saya, namun di sela-sela jam istirahatnya, saya tetap mengerjakan tugas makalah itu karena itu tanggung jawab saya sebagai mahasiswa tugas belajar. Itu skornya 5, untuk yang B skornya 4, A3, D2, dan E1. Untuk yang opsi C, beban tugas makalah
disandang sebagai kewajiban dan bentuk tanggung jawab terhadapnya. Itu adalah mengerjakan sendiri hingga tuntas tanpa membebani orang lain dan juga wujud dari sikap menghargai waktu, yaitu tetap mengerjakan sendiri di sela-sela waktu luang yang ada untuk tetap menunaikan tanggung jawabnya. Untuk opsi B, A, dan D itu mendelegasikan sebagai tanggung jawab pada orang lain. Kalau yang opsi E itu artinya menunda salah satu kewajiban. Lanjut ke soal nomor 107. Saya diminta untuk menyelesaikan laporan program kreativitas mahasiswa dalam rangka memonitor dan mengevaluasi dengan waktu yang sangat terbatas dan mendadak. Anggota kelompok saya justru menunjukkan sikap tidak peduli terhadap tugas-tugasnya. Sikap Anda adalah membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota 5. Untuk yang E skornya 4, B3, A2, dan C1. Penilaian pada soal ini itu untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam mengkoordinasi orang lain dalam kelompok yang dipimpinnya agar tugas-tugas yang diembannya bisa selesai dengan baik dan tepat waktu. Lanjut ke soal nomor 108. Anda adalah seorang ASN baru yang mendapat mandat dari atasan Anda memimpin sebuah tim dalam acara di instansi Anda. Saat rencana Anda baru berjalan 50%, Anda mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan bagi Anda untuk menyelesaikan tugas tersebut. Yang akan Anda lakukan adalah melakukan rencana lain, yaitu dengan meminta izin kepada atasan untuk menggantikan posisi Anda dengan wakil Anda. Ini skornya 5, yang B skornya 4, C1. Untuk soal ini, yang benar itu indikator pengendalian diri. Karena dalam soal ini tuh udah disebutin kalau Anda tidak memungkinkan bekerja. Sehingga di sini opsi yang paling tepat adalah pilihan yang A. Lanjut ke soal nomor 109. Anda merupakan seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri dengan tingkat akreditasi cukup bagus. Saat ini Anda sedang menempuh ujian akhir semester. Namun karena wabah corona sedang melanda, kegiatan ujian akhir semester ini berlangsung secara online dan dosen Anda memberikan tugas semester berupa laporan hasil observasi yang telah Anda lakukan sebelumnya. Ketika Anda sedang mengerjakan laporan tugas semester yang akan dikumpulkan besok pagi, tiba-tiba salah seorang sahabat Anda datang dengan wajah sedih dan ingin menceritakan masalah pribadinya kepada Anda. Baiknya, sikap Anda adalah tetap melanjutkan laporan tugas semester Anda karena sudah mendekati deadline pengumpulan dan mendengarkan ceritanya setelah tugas tersebut selesai Anda kerjakan. Ini skornya 5, A skornya 4, D skornya 3, B skornya 2, dan E skornya 1. Jadi untuk opsi C ini merupakan sikap profesionalisme terhadap tugas yang dimiliki, yaitu menyelesaikan kewajiban tugas tersebut dan mendengarkan cerita sahabat setelah tugas selesai. Lanjut ke soal nomor 110. Anda baru saja membaca sebuah artikel berita berisi himbauan Presiden Joko Widodo tentang meningkatnya kejahatan di ruang digital, penyebaran hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan cyber, ujaran kebencian, hingga radikalisme berbasis digital. Jokowi menilai keberadaan konten negatif dan kejahatan di internet bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Presiden mengajak seluruh masyarakat untuk membanjiri ruang digital dengan konten-konten yang positif. Jika Anda adalah seorang selebgram yang memiliki banyak follower, apa yang Anda lakukan? Yaitu menggelar diskusi live dengan tokoh agama atau tokoh masyarakat untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya radikalisme. Itu skornya 5. Untuk yang D skornya D1. Jadi untuk mendukung upaya-upaya menangkal bahaya radikalisme dan terorisme di ranah media sosial, sikap yang paling tepat sebagai selebgram yang memiliki banyak follower yaitu menggelar diskusi live dengan tokoh agama atau tokoh masyarakat untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya radikalisme.